Oke, teman-teman semuanya, sambil nunggu yang lain, saya mau tahu dulu nih, teman-teman semua di sini yang sudah join Zoom meeting dari daerah mana aja nih? Boleh tulis feedbacknya di kolom komentar. Oke, dari Gorontalo. Ada lagi dari mana aja nih? Saya pengen tahu dong. Medan, oke, Medan. Lalu, Malang, Madura, Solo, wah banyak banget. Bogor, Cimahi, Garut, Tangerang, Jakarta, Hong Kong, mantap. Wah banyak yang dari Hong Kong ya. Surabaya, Gorontalo, wah ternyata bukan cuma dari Indonesia aja, di luar negeri pun banyak ya yang ikutan. Bonyolali dari rumah Kak, iya pasti saya juga tahu kalau dari rumah ya. Karawang, Makassar hadir, rame banget ya. Oke, mungkin teman-teman kita udah nunggu 5 menit lagi dan yang sudah join sudah 108 orang. Lumayan, nanti mungkin teman-teman yang uh, telat hadirnya, nanti ada rekamannya, tapi rekamannya hanya bisa diakses sebentar saja. Jadi pastikan teman-teman mengikutinya dari awal agar bisa langsung mempraktikannya. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mengikuti mini kelas dari lakukerasi.com ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Hanidah Aska Syafira, biasa dipanggil Aska. Saya di sini sebagai fasilitator dari lakukerasi.com. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit apa itu mini kelas lakukerasi.com. Nah, mini kelas ini adalah suatu program dari Laku Kerasin untuk biar teman-teman semua ini belajar bisnis secara gratis. Nah, di sini itu kita nanti akan banyak membahas materi, 3 materi lebih tepatnya, tapi benar-benar daging banget. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai The Secret of Great Salesperson. Dan hari kedua besok kita akan menjelaskan mengenai Market Research and Copywriting for Selling. Dan hari ketiga kita akan membahas mengenai Optimizing Success Sales Track. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai The Secret of Great Salesperson. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya nih, udah pada tahu belum siapa sih yang bakal ngisi materi hari ini? Oke, saya kasih tahu aja ya. Hari ini yang mengisi materinya adalah Mas Gio. Beliau adalah salah satu mentor dari lakukerasin.com. Nanti kalau misalkan teman-teman ikutan program Laku Kerasin nih, pasti sering banget ketemu sama Mas Gio, karena Mas Gio ini adalah um, uh, mentor dari Laku Kerasin.com. Mungkin di sini Mas Gio, coba kita cek ya. Oh, Mas Gio kita sudah hadir. Kita mungkin langsung aja mempersilahkan Mas Gio untuk memaparkan penjelasannya mengenai materi yang akan kita bahas hari ini adalah The Secret of Great Salesperson. Oke, mungkin Mas Gio bisa langsung aja. Mas Gio mungkin boleh langsung. Cek. Suara saya udah masuk belum? Suara Mas Gio udah masuk. Coba lagi Mas, maaf. Halo semua. Halo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mas Gio mungkin boleh langsung aja memaparkan materinya karena mungkin udah pada nggak sabar nih teman-teman di sini yang ikutan mini kelas secara gratis ini. Boleh Mas Gio mungkin langsung aja memaparkan materinya. Bantu atur spotlightnya. Oke. Halo semua. Ya, alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu di sore ini di program mini kelas tadi udah dijelaskan dan disinggung sama Aska ya untuk penjelasan mengenai apa itu mini kelas. Nah, mungkin biar enak ya, saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Sebentar ya.
Recording in progress. Saya sambil share screen aja ya. Oke, share screen aman ya? Aman-aman? Aman-aman, udah masuk. Oke, selamat sore Mas Gio, sore Mbak. Wah, udah rame aja nih yang hadir ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, kenalin ya. Saya Gio. Nah, saya biasa orang-orang manggil saya Mas Gio ya. Saya lebih nyaman dipanggil Mas sih daripada Kang karena nggak terbiasa aja. Jadi ya latar belakang saya nggak ada yang spesial sih dari saya ya. Saya bukan masta, saya hanya praktisi digital marketing, kurang lebih udah 4 tahun saya nyemplung di dunia digital marketing. Nah, saya juga tepatnya saya mulai nyemplung di dunia digital marketing itu awal 2018. 2018 sebenarnya saya mulai belajar tentang digital marketing itu akhir 2017. Tapi awal mulai saya benar-benar nyemplung, terjun langsung jualan gitu ya. Itu di awal banget 2018, waktu itu saya jadi resellernya Kang Dewa, salah satu produknya Kang Dewa. Alhamdulillah di bulan pertama tahu-tahu masuk jadi top seller ya, top seller waktu itu gitu. Dan di bulan-bulan seterusnya sering jadi masuk sebagai top 1 reseller dari beberapa produk yang udah pernah saya jual ya, mulai dari apa namanya? Dari produk fisik ya, ada produk skincare, mulai dari peluang bisnis, produk digital hingga produk-produk edukasi. Dan dari setiap produk, alhamdulillah atas izin Allah ya, saya setiap kali 最強のポケモントレーナーを決める夢の祭典 ポケモンワールドチャンピオンシップスマスターズトーナメン bisa jadi top seller dan 頂点を目指す8人のつわものたちによる beda-beda 戦いが produk, tapi alhamdulillah tetap bisa berusaha menjadi yang terbaik gitu. Nah, intinya sih apa ya, kalau ditanya kan sering banget banyak yang nanya, Mas Gio gimana sih caranya biar bisa jadi top 1 gitu, top seller. Atau saya pernah waktu itu ikut sales contest gitu ya, ikut sales contest salah satu produk edukasi ya. 20 kali saya ikut sales contest, alhamdulillah 16 kali saya juara 1. Dan ada yang nanya, kok bisa sih Mas gitu, oh ikut sales contest ini juara 1, jualan produk A top 1, jualan produk B top 1 juga, gonta-ganti produk kok tetap top 1 gitu. Nah, jawabannya sebenarnya ada di materi kali ini gitu. Sebuah materi yang itu kalau kita terapkan, insya Allah jualan apapun jualan kita itu akan membuat kita itu gampang jualannya dan bisa laku keras gitu. Jadi korelasinya sama materi kali ini, insya Allah berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, berdasarkan pengalaman, dan juga berdasarkan apa yang guru saya ajarkan, yaitu Kang Dewa pastinya ya. Juga banyak sekali yang beliau ajarkan di Laku Kerasin ini. Itu kenapa banyak orang yang join di program Laku Kerasin selama 4 bulan itu, banyak yang alhamdulillah ya secara personality juga tumbuh, secara bisnis omset juga bisa tumbuh signifikan. Nah, kita adain program mini kelasnya nih. Jadi kalau program Laku Kerasinnya itu adalah 4 bulan, maka kita buat mini kelasnya yang hanya berlangsung dalam 3 hari dan saat ini masih gratis. Jadi masih gratis. Kenapa saya bilang masih gratis? Karena belum tahu ke depannya nanti bakal gratis terus apa enggak gitu. Nah, jadi beruntung banget teman-teman yang malam ini sudah join di mini kelas kali ini dan teman-teman dapat akses gratis. Jadi manfaatkan, teman-teman ikutin dengan maksimal, dengan semaksimal mungkin, siapin catatan. Rekaman mungkin akan kita share rekamannya, tapi itu enggak selamanya. Jadi rekaman hanya bisa diakses maksimal sampai jam 10 malam nanti. Setelah itu
nggak rekaman kita hapus gitu. Kenapa? Biar teman-teman belajarnya itu serius gitu. Nah, buat yang mungkin belum sempat ikut di jam ini, nanti bisa nonton rekamannya mungkin di sore atau malam hari gitu. Itu kenapa kita nggak kasih rekamannya yang bisa diakses kapanpun, ya teman-teman belajarnya serius. Dan harapannya nih, karena ini materinya praktis, harapannya seketika teman-teman belajar dan praktekin, dampaknya itu langsung bisa terasa. Itu harapan kita ngadain mini kelas ini. Nah, mungkin itu aja ya perkenalannya. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang baru kenal program Laku Krasin gitu ya. Nah, sebelum saya masuk materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang program Laku Krasin itu sendiri. Biar nanti buat yang mungkin sering penasaran dengan program Laku Krasin itu apa, itu bisa lebih kebayang ya. Oke, saya coba share screen. Nah, program Laku Krasin, apa sih program Laku Krasin itu? Yaitu program mentoring bisnis online selama 4 bulan penuh yang dimentoring langsung oleh Kang Dewa. Dan ada saya juga di dalamnya yang nanti turut membantu kalian semua untuk ngarahin, ngebina, dan ngebimbing selama 4 bulan ini. Gitu. Jadi selain materi-materi langsung dari Kang Dewa yang udah disusun secara step by step sama Kang Dewa, juga nanti kita ada support atau grup khusus ya yang kita peruntukan untuk setiap peserta biar kita bisa intensif pembinaannya selama 4 bulan tersebut gitu. Nah, kenapa teman-teman itu wajib join di Laku Krasin ini? Karena materinya itu praktis dan aplikatif. Jadi setelah belajar bisa langsung dipraktekkan, dia dirasakan hasilnya. Itu yang kita pegang selama ini di program Laku Krasin selama 4 bulan. Gitu. Ilmu yang diberikan Kang Dewa itu adalah ilmu-ilmu yang sudah dipolakan sama beliau dan sudah proven, artinya sudah terbukti hasilnya gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal nyontek aja, tinggal ngikutin aja. Ya, kalau mungkin ada yang belum tahu Kang Dewa ya, Kang Dewa adalah seorang bisnis owner ya yang punya sekitar ada puluhan bisnisnya dan 40 brand yang beliau pegang. Mohon untuk tidak coret-coret layar ya teman-teman, tolong dihapus. Nah, beliau juga penulis buku bestseller dan hampir produk-produk yang beliau jual itu bisa laku keras. Nah, ini teman-teman kalau misalnya pengen tahu, penasaran apa sih rahasia di balik produk yang bisa laku keras gitu. Apapun produknya bisa jualan dan laku keras. Nah, itu diajarin semua di Laku Krasin gitu. Semua udah disusun polanya step by step. Anda tinggal nyontek dan ngikutin polanya. Materinya itu juga lengkap, mulai dari materi mindset, teknis, hingga strategi-strategi gimana seorang pembisnis yang hebat itu bisa melejitkan omsetnya hingga berkali-kali lipat gitu. Itu program Laku Krasin ya. Nah, bedanya program mentoring bisnis Laku Krasin dengan program lainnya apa nih? Diajarin langsung sama praktisinya yang sudah jelas kredibilitasnya, reputasinya ya itu pasti gitu. Tidak hanya sekedar teori karena akan banyak sekali praktek gitu. Jadi sedikit teori tapi akan langsung banyak prakteknya. Jadi itu kenapa orang yang join itu bisa langsung ngerasain hasilnya karena ya langsung belajar, langsung kita praktekin gitu. Langsung ibaratnya orang renang, kita belajarnya langsung di kolam renang gitu ya. Jadi langsung nyemplung gitu. Diajarin step by step bahkan dari nol gitu ya. Gimana kita mengoptimalkan digital marketing untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, yang dipelajari banyak banget. Ada mindset tentang copywriting, teknik closing, personal branding, dan social media marketing. Itu kita ajarin semua di Laku Krasin. Nah, yang akan Anda dapatkan nih ketika teman-teman nanti join ya, mungkin setelah ikut mini kelas ini pengen belajar lebih dalam, lebih dalam dan lebih intensif biar dibina selama 4 bulan, maka ini yang bakal teman-teman dapatin
Ada 40 lebih video materi digital marketing, bahkan sekarang udah ada 11 materi tambahan dari Kang Dewa lagi untuk mengimprove skill kawan-kawan semua. Ada grup eksklusif untuk support mentoring dan diskusi. Jadi selama 4 bulan itu ada grupnya ya untuk kita support pembinaan dan pengarahan, dan untuk diskusi misalnya ada kendala saat praktek dan segala macam gitu. Bisa kita kasih fasilitas free konsultasi bisnis secara offline, bisa datang ke kantor, atau secara online one on one ya, melewati Zoom. Jadi kalau ada kendala mungkin udah diskusi tapi merasa belum puas nih, masih ada kendala, pengen langsung diskusinya. Nah, itu kita kasih fasilitas bisa konsultasi one on one, satu persatu kayak gini ya. Nah, itu bisa datang langsung ke kantor atau bisa melalui Zoom. Live Zoom eksklusif setiap 1 pekan sekali. Jadi selain ada video materi yang kita bagikan setiap 3 kali dalam sepekan, juga ada live Zoom atau live mentoring setiap 1 pekan sekali gitu, bersama mentor, dan juga ada sesi bareng Kang Dewa, bisa diskusi bareng langsung sama Kang Dewa. Itu enaknya, serunya ya. Ada framework juga yang untuk memudahkan ketika teman-teman mau praktek, udah ada frameworknya nih, tinggal ngikutin aja gitu. Checklist, sertifikat bahkan kita berikan ini untuk membangun authority teman-teman sebagai pembisnis ya, untuk membangun personal branding itu ini sertifikat juga sangat berguna tentunya. Nah, ini kata mereka banyak sekali sebenarnya yang ngerasain dampak positifnya, ngasih feedback positifnya. Ini saya ambil salah satunya aja ya, salah duanya, nggak mungkin saya tampilin semua. Ada Mbak Ifta nih. Alhamdulillah fokus belajar teknik closing dan terus latihan sesuai saran Mas Gio. Allah Akbar, bengkel saya sempat mati suri kemarin dalam 1 minggu closing 60 juta. Nah, ini tentu ini yang membuat kita jadi makin semangat gitu membersami mereka, karena ternyata memang kalau benar-benar dipraktekin dampaknya luar biasa gitu. Nah, ada juga Mbak Ayu Ruli ya yang bisnisnya catering, syukur alhamdulillah closing omset 100 juta lagi di bulan Oktober. Terima kasih mentor-mentor hebat untuk ilmunya yang super. Ini kata mereka yang sudah join ya, udah ngerasain hasilnya ketika mereka belajar dan praktek di Laku Kreasi selama 4 bulan. Bahkan ada yang baru sebulan udah rasa hasilnya. Itu banyak sekali, alhamdulillah atas izin Allah. Oke, nah itu penjelasan tentang program Laku Kreasi. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti pengen join di program Laku Kreasi, ada privilege khusus buat peserta mini kelas, yaitu teman-teman akan dapat voucher diskon 50.000. Ini hanya untuk teman-teman yang ikut mini kelas. Jadi selain teman-teman akan dapat harga promo plus dapat voucher diskon tambahan lagi 50.000 gitu. Jadi selain dapat harga promo dari harga normal, nanti juga dapat tambahan lagi di voucher diskon 50.000 kalau teman-teman ikut. Nah, syaratnya apa nih biar bisa dapat voucher diskonnya? Syaratnya teman-teman harus mengikuti mini kelas ini selama 3 hari berturut-turut tanpa absen gitu. Jadi nanti akan ada absensinya yang akan kita akan di-share sama tim saya di grup setelah kelas. Teman-teman bisa isi. Nah, di situ nanti teman-teman akan ada kolom yang mana teman-teman suruh ngisi kode gitu. Nah, kode ini akan saya sebutkan entah itu di tengah materi maupun di akhir materi maupun dimanapun, terserah saya semau-maunya saya. Nanti kodenya akan saya sebutkan. Kode itu akan digunakan untuk mengisi form absensi gitu. Jadi kalau teman-teman mau dapat kodenya dan bisa ngisi absen selama 3 hari berturut-turut, maka nggak boleh skip materi dari awal sampai akhir, karena bisa jadi saya ngasih tahu kodenya itu di awal dan di tengah maupun di akhir gitu. Jadi teman-teman harus selalu standby gitu ya. Tuh kuncinya gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, kita langsung masuk ke materi aja nih. Biar waktunya efektif. Oke.
Nah, materi kita di hari pertama ini yaitu tentang The Secret of Great Salesperson. Sebenarnya apa sih rahasia penjual yang handal tuh, mereka punya rahasia apa sih kok bisa jualan apapun itu produknya laku keras. Jualan produk A bisa laku keras, jualan produk B juga laris manis, jualan produk C juga rebutan gitu ya. Apa sebenarnya rahasia di balik semua itu? Nah, itu ada rahasia dan ada polanya sebenarnya ya. Dan ini akan saya kupas secara step by stepnya. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan, bahkan langsung praktekkan setelah kelas ini, hari ini juga, dan insya Allah kalau teman-teman bisa terapin, teman-teman akan langsung rasain hasilnya. Nggak sabar kan? Langsung aja ya. Nah, kita mungkin di pertemuan pertama ini nggak akan langsung masuk ke materi teknis. Tapi ingat bahwa berdasarkan riset nih, 90% kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu dipengaruhi oleh hal non-teknis. Apa hal non-teknis itu? Yang akan saya bahas di materi ini. Dan 10%-nya itu dipengaruhi oleh hal teknis. Bayang ya, 10%-nya itu dipengaruhi oleh hal teknis. Nah, hal teknis itu apa aja? Nah, hal teknis itu meliputi kayak misalnya kita belajar tentang Instagram marketing, copywriting, teknik closing, kayak gitu-gitu. Itu disebut hal-hal teknis gitu. Kita belajar FB Ads itu teknis. Maka kalau misalnya teman-teman selama ini hanya sibuk mempelajari hal teknis, maka jangan heran kalau banyak yang bilang, oh, Mas, saya kok udah belajar, udah beli buku ini, buku itu, udah ikut kelas ini, kelas itu, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya. Nah, bisa jadi teman-teman sibuk mempelajari teknisnya, tapi lupa mempelajari dan mengupgrade hal non-teknisnya. Maka jangan heran kalau teman-teman hanya dapat hasil yang 10%, 90%-nya nggak dapat gitu. Nah, itu kan sayang banget gitu. Nah, bukan berarti juga hal teknis itu nggak penting ya. Karena untuk mendapatkan 100% kita butuh yang 10%-nya juga. Jadi dua-duanya tetap harus kita lakukan. Gitu. Nah, apa rahasia sukses seorang penjual yang hebat? Kira-kira apa? Coba tebak. Kita main tebak-tebakan nih. Yang sudah hadir, kira-kira apa sih rahasia kalau orang itu bisa laris jualannya gitu? Kira-kira apa yang mereka lakukan itu? Mindset. Sudiana, mindset. Ada lagi? Yakin. Oke. Konsisten. Modal banyak. Enggak. Modal banyak enggak banget gitu. Kenapa saya bilang banyak yang modalnya banyak tapi bangkrut juga? Enggak. Karena apa? Karena nggak bisa jualan. Banyak orang yang mampu nyetok produk hingga ratusan juta tapi stoknya numpuk di gudang. Kenapa? Karena nggak bisa jualan. Jadi produk itu bukan jaminan sama sekali. Tekad, niat ingsun, niat ingsun, action, riset. Oke, jawabannya keren-keren ya. Nah, jadi rahasia sukses seorang penjual yang hebat adalah nih, yang pertama kita harus bisa, nah ini di luar dugaan teman-teman ya pastinya ya. Teman-teman tadi mikirnya wah, riset segala macam, action, bla bla bla. Nah, ternyata ini jawabannya di luar dugaan teman-teman nih. Kenapa? Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bisa menjadi orang yang mampu meminta maaf dan memaafkan gitu. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Jadi teman-teman kalau ada kesalahan tuh jangan hanya menggerutu. Coba kalau aja saya dulu nggak kayak gini. Kalau aja saya nggak ngelakuin kesalahan ini gitu. Nggak usah kayak gitu, daripada kayak gitu terima aja kesalahan kita di masa lalu. Oke, saya pernah salah. Saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama hari ini dan di masa yang mendatang. Mohon untuk teman-teman jangan coret-coret layar ya. Tolong banget. Nah, yang pertama, maafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Terima kesalahannya lalu maafkan. Biar apa? Biar kita tuh plong. Memaafkan kesalahan orang lain setiap hari. Jadi kalau bisa nih teman-teman ya, setiap mau tidur nih, setiap malam sebelum tidur, pastikan teman-teman
di dalam hati atau bisa diafirmasikan bahwa teman-teman ingat kesalahan orang lain yang pernah diperbuat sama kita, lalu sebelum tidur itu wajib kita merenung dan kita coba mengikhlaskan, coba memaafkan. Apapun kesalahan orang lain, segede apapun kita ikhlaskan dan kita maafkan. Lakukan ini setiap sebelum tidur, setiap hari. Nah, apa korelasinya gitu? Korelasinya sama jualan. Kan ada hadisnya juga ya, sahabat Rasulullah ya yang dikisahkan bahwa ada waktu mau sholat jamaah gitu ya, Rasulullah berkata bahwa akan ada orang yang sebentar lagi akan datang orang yang sudah dijamin masuk surga gitu. Nah, terus tiba-tiba orang itu datang. Terus di jamaah berikutnya juga Rasulullah bilang juga bahwa akan sebentar lagi akan datang orang yang sudah dijamin masuk surga gitu. Nah, orang yang sama lagi datang gitu sampai hari ketiga. Nah, terus sahabat Rasulullah ini penasaran, kenapa orang ini punya amalan apa sih gitu? Punya amalan apa sih kok sampai Rasulullah itu menyatakan 3 kali bahwa orang ini akan dijamin masuk surga. Saking penasaran, sahabat Rasulullah ini nginep di rumahnya gitu. Nginep beberapa hari, izin nginep di rumahnya dan dibolehin. Terus nginep selama beberapa hari. Nah, setelah diperhatikan ternyata nggak ada amalan yang spesial gitu. Jadi tujuan yang nginep tuh biar tahu gitu, amalan spesial apa sih sebenarnya orang ini punya amalan yang istimewa apa gitu. Ternyata nggak ada amalan istimewa dari orang ini. Sehingga sahabat Rasulullah izin pamit untuk pulang dan menceritakan tujuan sebenarnya kenapa menginap di rumah orang tersebut. Nah, sebelum pulang orang tersebut berkata seperti ini. Sebenarnya memang nggak ada amalan istimewa yang saya lakukan setiap hari. Amalan saya sama dengan orang yang lain. Tapi ada satu hal yang selalu aku lakukan setiap kali sebelum saya tidur. Apa itu? Saya memaafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah, menyakiti hati saya atau apapun saya maafkan. Dan itu saya lakukan setiap malam sebelum tidur. Itu ya. Jadi surga aja dijamin dengan kita itu bisa memaafkan kesalahan orang. Apalagi kalau surga aja diberikan, apalagi dunia. Nah, korelasinya apa sih ketika kita melakukan ini? Nah, di dalam bisnis itu ya, kalau pikiran kita itu tenang, pikiran kita itu selalu happy, selalu memancarkan vibrasi yang positif, itu ketika kita jualan, itu vibrasinya itu tersampaikan juga ke orang yang ke calon pembeli kita gitu. Kalau kita orangnya positif, kita orang yang nyenengin, kita orangnya selalu happy, itu vibrasinya itu kepancar juga ke orang yang atau ke calon pembeli kita. Dampaknya apa? Orang juga akan nyaman, akan senang. Orang kalau udah nyaman, udah senang, apapun yang kita tawarkan itu akan mudah sekali diterima gitu, akan mudah sekali dibeli ibaratnya apapun yang kita jual. Kenapa? Karena kita orangnya nyenengin, bikin nyaman gitu. Nah, tapi kalau di dalam hati kita itu misalnya kita itu nggak bisa memancarkan energi positif karena apa? Karena kita banyak menyimpan dendam, ya, banyak beban, perasaan dan segala macam. Itu akhirnya akan berdampak juga ke vibrasi kita. Akhirnya kita banyak vibrasi negatif gitu ya. Mungkin ketemu orang jadi nggak bisa senyum, hawanya bete gitu, sebel gitu. Karena apa? Karena tadi pagi habis dibikin kesal sama orang gitu. Karena tadi malam habis dikecewain sama orang gitu. Jadi pagi-paginya jadi bad mood terus gitu. Nah, itu kan akhirnya akan memancar ke orang yang kita ajak bicara, kita ajak komunikasi gitu. Makanya lakukan ini setiap malam sebelum tidur. Nah, meminta maaf gitu. Meminta maaf kepada orang yang pernah kita punya salah itu suatu kewajiban dan harus. Nah, tapi yang kedua nih, kita juga harus berani meminta maaf kepada orang yang punya salah sama kita. Nah, ini kan berat ya. Nggak berat tapi menantang. Tolong ya, mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya Allah. Tolong ya untuk tidak mencoret-coret layar siapapun itu ya. Karena nanti jadi mengganggu yang lain. Nah, coba tantangannya adalah apakah ini harus? Ya,
ini harus teman-teman lakukan, meminta maaf kepada orang yang pernah salah sama kita gitu. Bukannya dia yang minta maaf, tapi kita kalau bisa kita meminta maaf dulu. Dan ini juga ya yang dilakukan sama Kang Dewa ketika beliau harus menanggung kerugian miliaran ditipu partner, tapi beliau malah yang meminta maaf kepada orang yang menipu gitu. Nah, ini bisa kita contoh. Ini sesuatu yang mungkin aneh gitu, tapi kalau teman-teman lakukan, ini dampaknya akan sangat luar biasa sekali gitu. Contohnya gini, ada orang yang salah melakukan kesalahan dan bikin kita kecewa gitu. Ya udah, kita datengin atau mungkin kita telepon, kita chat, kita bilang aja, saya minta maaf ya, karena saya sempat kecewa, sempat sakit hati gara-gara Anda kayak begini gitu. Saya minta maaf gitu. Tolong maafin saya. Nah, ini juga sempat saya lakukan, pernah saya lakukan dan sudah saya lakukan juga. Dan keajaibannya adalah ternyata itu kayak misalnya hari ini aku ngelakuin ini gitu, ketika hati plong gitu ya, plong, saya bisa minta maaf bahkan kepada orang yang udah salah sama saya gitu, merugikan saya gitu dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya lakukan plong banget. Dampaknya apa? Kayak hari-harinya itu kayak dimudahkan semuanya gitu, jualan tuh laris, jualan apapun tuh kayak laku keras gitu, omset tiba-tiba yang bisa naik gitu ya. Kok ini kayak semuanya tuh kayak dipermudah segalanya gitu, karena mungkin ya itu tadi yang saya bilang ya, vibrasinya ya itu berdampak gitu. Menantang banget. Nah, lakukan ya, teman-teman, lakukan ini. Kemudian, perbaiki spiritualnya, makin berkah dan deras rezekinya. Jadi, saya yakin nih teman-teman semua ini udah tahu lah amalan-amalan yang teman-teman bisa lakukan, yang mana memang bisa berdampak kepada rezeki. Dan rezeki itu gak harus selalu berupa uang ya. Rezeki itu banyak macamnya, berupa kesehatan, berupa pekerjaan yang nyaman itu ya, berupa teman yang baik hati, itu semuanya rezeki gitu. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah tahu soal ini. Jadi tinggal teman-teman lakukan dan rutinkan, konsistenkan gitu. Jadi percuma kalau kita tahu tapi nggak pernah kita lakukan. Dan mungkin kalaupun misalnya ada non-muslim yang hadir di sini, silakan teman-teman, silakan Anda bisa lakukan sesuai yang ada di agama masing-masing gitu, ajaran yang ada di agama masing-masing, karena saya yakin pasti ada gitu. Nah, kalau di Islam ya, kita bisa lakukan beberapa amalan ini gitu. Coba lakukan dan rutinkan setiap hari. Seperti kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu, tepat waktu, dirikan tahajud ya, setiap malam gitu. Kalau misalnya belum bisa 11 rakaat, mulai dari 2 rakaat dulu, baca Al-Waqiah setiap ba'da subuh, sedekah pagi rutinkan. Nah, ini sedekah pagi ini luar biasa banget ya. Kalau teman-teman bisa benar-benar merutinkan itu. Sebenarnya nggak berat kok sedekah pagi itu. Semampu yang kita bisa aja. Contoh misalnya kita mampu berapa nih sedekah pagi. Yang penting rutin aja. Mampu Rp500 setiap pagi, udah nggak apa-apa. Lakukan Rp500 setiap pagi. Berarti kalau sebulan 15.000 kan. Nah, 15.000. Coba sisihkan 15.000 setiap bulan. Masa nggak bisa sih, apalagi kita pembisnis gitu. Nyisihkan 15.000 dari hasil jualan untuk kita sedekah pagi setiap pagi selama 1 bulan itu 500 gitu. Berapa? Sesuaikan aja sama kemampuan 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 atau 100.000. Nggak harus besar, yang penting itu konsisten, istiqomah gitu. Terus sedekah Jumat, setiap Jumat, dan rutinkan duha. Disarankan sih ya 8 rakaat ya, minimal 8 rakaat kalau bisa setiap pagi. Tapi kalau belum bisa ya mulai dari 2 rakaat dulu, nggak apa-apa gitu. Nah, ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Ini yang tadi ada yang jawab mindset ya. Ya, jadi mindset salah satunya gitu. Kita harus mengubah mindsetnya dan biar omsetnya berubah gitu. Karena kalau mindset kita berubah, insya Allah nilai diri kita, penghasilan kita juga ikut berubah gitu.
Karena mindset mempengaruhi isi dompet juga ternyata. Karena apapun yang kita lakukan itu berawal dari sini. Apa itu mindset? Nah, biasanya tuh banyak yang nanya seperti ini sama saya gitu. Mas Gio, terus gimana caranya biar kita itu bisa mengubah mindset kita gitu? Caranya gimana? Yang pertama, ubah circle-nya, komunitasnya, pergaulannya gitu. Coba ubah. Kalau yang tadinya mungkin kita sering perkumpulan kita orang-orang yang negatif, coba pindah circle-nya ke orang-orang yang lebih positif gitu. Lebih positif. Lalu ketika kita mengubah circle-nya ya, kita ubah tontonannya. Apa yang kita tonton, yang kita lihat setiap hari, coba diubah gitu. Kalau yang tadinya hanya nonton YouTube, prank-prank gitu ya, prank-prank, apalah gitu. Coba diubah. Tonton tontonan yang itu bisa mengantarkan kita ke goals kita gitu loh. Kalau kita itu goalsnya, kalau kita adalah seorang pembisnis, goalsnya itu pengen punya bisnis yang terus tumbuh, coba tontonannya juga ya mengajarkan kita tentang bisnis, tentang motivasi, mindset gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi difilter tontonnya, jangan semua itu kita tonton. Kalau nggak mengantarkan kita pada goals kita, itu hanya akan menghabiskan waktu kita dan kita nggak akan pernah sampai kemana-mana. Lalu ubah bacaannya, buku yang kita baca itu juga pengaruh kepada mindset kita gitu. Coba kalau misalnya emang Anda ini berbisnis, coba sering baca buku-buku yang memang kaitannya dengan bisnis, dengan apapun itu, atau self development ya, untuk pertumbuhan personality gitu. Jangan malah beli buku isinya novel horor gitu-gitu. Ya boleh aja gitu, boleh aja, bukan nggak boleh, tapi coba mulai perbanyak baca buku yang itu bisa mengantarkan kita kepada goals kita gitu. Itu soal mindset. Nah, saya akan bahas lebih spesifik tentang mindset yang harus dimiliki oleh seorang penjual yang handal. Apa aja sih mindset yang harus dimiliki oleh seorang penjual yang handal? Nah, ini lebih spesifiknya. Kalau tadi mindset secara keseluruhan gitu. Ini lebih spesifik. Kalau kita mau menjadi penjual yang handal, kita harus memiliki beberapa mindset berikut ini. Yang pertama, jualan adalah aktivitas menolong orang. Maka kita harus ikhlas dan totalitas gitu. Ini ya. Kenapa? Karena mau mereka beli atau enggak, ya kita niatkan aja menolong orang gitu. Membantu orang. Kalau kita nggak dapat closing, kita dapat pahala gitu. Kalau kita ikhlas dan totalitas gitu. Karena kita adalah menolong orang, ya nggak usah hitung-hitungan, totalitas. Misalnya nih, apa yang bisa saya bantu Pak? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya jelaskan Pak? Nah, dibantu dan dijelaskan benar-benar secara detail. Intinya totalitas gitu. Apa yang bisa saya bantu Pak? Bapak butuh apa? Rekomendasi apa? Bapak mau saya ambilin pilihannya Pak, biar Bapak bisa lihat langsung, bisa pegang langsung. Jadi totalitas gitu, membantu orang itu totalitas. Terus seperti apa sih yang Bapak Ibu cari atau perlukan Pak, biar bisa saya kasih rekomendasinya mungkin, atau kasih masukan atau apapun itu gitu. Benar-benar totalitas. Apa kendala atau masalah yang sekiranya bisa saya bantu Pak? Dengerin ketika mereka curhat atau sedang menyampaikan problemnya ya, masalahnya gitu. Biar apa? Biar kita bisa solving problem dengan produk kita atau jasa kita gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik. Kita dengerin, wah, kita turut empati gitu ya. Jadi benar-benar ikhlas dan totalitas. Lalu nih, ini yang penting. Kita bukan jualan produk, tapi kita menawarkan solusi. Maka kalau jualan itu jangan melulu yang dibahas itu tentang produk, fitur. Pak, ini kelebihannya itu bisa begini, kelebihannya bisa begini. Nah, ini ya Allah tolong, yang coret-coret juga jangan begini gitu. Tolong jangan coret-coret layar ya. Saya minta bantuannya nih. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa jualan itu bukan jualan produk tapi menawarkan solusi, kurangin
kurangin bahas soal produk, bahwa produk saya itu ini paling berkualitas, paling bagus gitu, bisa begini fiturnya ini dan itu. Boleh aja menjelaskan itu sasa aja biar customer tahu, tapi ada sisi lain yang teman-teman harus sentuh gitu ya, yaitu sentuh emosionalnya gitu. Orang tidak membeli kosmetik, tapi mereka membeli perhatian dan rasa sayang dari pasangan gitu. Jadi itunya yang kita edukasi gitu. Mbak, Kak, kalau kakak pakai lipstick ini ya, selain awet, selain tahan lama hingga 12 jam, kakak juga akan jadi tampil lebih cantik, elegan, dan itu bisa bikin suami jadi klepok pasti kalau lihat kakak gitu. Pasti suami jadi betah nih di rumah gitu. Nah, jadi kita sentuh, kita mainkan sisi emosionalnya gitu. Nggak hanya sekedar kita menjelaskan lipstick ini tahan 8 jam loh Kak, waterproof loh Kak. Nah, emang kalau waterproof tahan 8 jam itu kenapa? Kenapa itu? Misalnya kalau tahan 8 jam, jadi nggak perlu capek-capek ngolesin lipstick setiap kali habis makan. Jadi lebih hemat, uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain Kak. Gitu. Nah, itu kita menawarkan solusinya gitu. Kita menyentuh sisi emosionalnya, nggak hanya sekedar menawarkan dan menjelaskan fitur dan benefit produk doang gitu. Orang nggak beli hijab, tapi membeli sebuah kenyamanan dalam menutup aurat dan keindahan model hijabnya gitu. Hijab kita bagus loh Kak, bahannya dari ini gitu. Lah emang kenapa gitu kalau bahannya begitu? Nah, kita jelasin tuh, dengan bahan yang ini kalau dipakai itu jadi adem, dan dengan kakak kalau pakai model yang begini nih, jadi sekalipun tetap syar'i juga nggak norak gitu loh. Jadi tetap cantiknya justru makin nambah Kak gitu. Nah, itu kita menawarkan, menyentuh sisi emosionalnya gitu. Gak hanya sekedar menjelaskan fitur dan produknya doang. Orang tidak mengeluarkan uang untuk join di Laku Kerasin, tapi mereka mengeluarkan uang untuk mendapatkan perubahan dalam hidupnya. Terbukti mereka yang sudah join ya, yang mengikuti program Laku Kerasin, mereka banyak yang omsetnya naik signifikan, jualannya makin laku keras. Jadi yang mereka beli di saat mereka join itu bukan programnya gitu, tapi mereka mengeluarkan uang untuk mendapatkan perubahan itu tadi loh. Dari yang omsetnya awalnya ratusan ribu jadi ratusan juta, dari yang puluhan juta jadi ratusan juta, dari yang jualannya 1-2 paket sehari jadi 70 paket sehari, puluhan paket, ngirim puluhan paket sehari. Itu yang mereka beli, yang mereka butuhkan. Maka kita sentuh sisi emosionalnya itu. Dan yang berikutnya nih, ya, mindset yang harus dimiliki oleh penjual yang handal. Jualan adalah transfer keyakinan, maka kita itu harus pede, percaya diri, dan percaya diri sama produknya juga gitu. Jadi gini ya, teman-teman jualan, pengen laris, pengen laku keras, tapi teman-teman sendiri ragu gitu, nggak yakin sama yang dijual, itu nggak akan convert serius. Keyakinan itu ngaruh banget. Maka sebelum jualan pastikan Anda pede dulu sama produknya, percaya diri sama produknya gitu. Anda yakin dulu sama produknya. Gimana caranya Anda harus yakin. Kalau nggak yakin nggak usah dijual mending. Karena apa? Itu akan menghambat dan akan membuat Anda itu susah jualannya. Kalau saya ditanya, kenapa saya cowok jualan skincare dan kosmetik tapi bisa jadi top 1? Jadi top 1 dengan penjualan tertinggi dan omset tertinggi dari sekian ribu orang yang jualannya sama. Kenapa? Karena saya benar-benar totalitas meyakini produknya. Kenapa saya yakin? Ya karena saya lihat testimoninya, feedbacknya. Saya jadi yakin. Oh yakin ternyata emang bagus nih. Walaupun saya nggak pakai lipstick nih, nggak pakai lipstiknya ya. Tapi saya punya keyakinan itu gitu. Nah ini juga pernah saya buktikan ketika saya nyesin sendiri gitu. Nyesin itu maksudnya kita closingin orang, balesin chat biar mereka order gitu. Ketika saya terjun langsung nyesin sendiri, closing rate saya itu bisa nyampe di atas 90%, bahkan lebih. Jadi
kalau ada orang 100 orang yang nanya-nanya, itu kemungkinan besar 90 orang tuh pasti transfer, pasti order gitu. Nah, tapi kenapa kok ketika saya delegasikan ke tim saya gitu, walaupun saya ajarin caranya, ilmunya gitu ya, tapi kok closing rate-nya jauh di bawah saya gitu, 40%, 50% gitu. Mentok-mentok segitu gitu. Kenapa? Karena ternyata ketika saya saya cari-cari tahu gitu, saya pahami, saya renungin gitu. Oh, ternyata ada satu hal yang mereka nggak dapat, yang mereka nggak sama dengan saya. Apa itu? Keyakinannya. Mungkin rasa percaya diri mereka nggak sebesar rasa percaya diri saya ketika menjual produk yang sama. Nah, itu ternyata terbukti gitu. Maka apa yang membuat Anda yakin? Coba ditulis. Hei teman-teman, harusnya siapin catatan ya. Siapin catatan, nanti bikin tulisan yang isinya itu list. Apa yang membuat Anda yakin dengan produk ini? Coba ditulis. Oh, produk ini kualitasnya sudah terbukti. Banyak orang yang bilang kalau udah dapat hasilnya. Banyak testimoninya. Sering ada orang yang ngasih testimoni kalau mereka puas. Apapun itu ditulis gitu. Nah, nanti setelah ditulis, itu yang nanti teman-teman edukasi, sampaikan ke calon pembeli Anda gitu. Yang nanti diedukasikan ke calon pembeli. Biar apa? Biar mereka juga yakin sama dengan Anda gitu. Anda yakin karena kualitasnya terbukti, banyak testimoninya. Ya udah, sampaikan itu juga ke customer gitu. Insya Allah hasilnya akan sama, mereka akan jadi yakin juga ke kita, ke produk kita gitu. Ya, karena transfer keyakinan. Kalau kita ragu, kita nggak yakin, kita jamin susah closing gitu. Meyakinin orang akan susahnya setengah mati kalau kita sendiri nggak yakin sama produknya. Serius. Nah, terus kalau ada yang membuat Anda belum yakin, itu juga ditulis di kertas. Lakukan ini ya. Ini ilmu praktis nih yang harus teman-teman langsung praktekkan. Tulis apa nih yang membuat Anda itu belum yakin sama produk ini. Harganya mahal, banyak yang komplain, atau apa. Tulis, lalu gimana solusinya biar yakin. Nah, kalau misalnya nih, kita belum yakin karena harganya mahal. Coba, ini produk kita sendiri atau kita ambil dari supplier. Kalau kita ambil dari supplier atau kita mungkin tim sales, coba kita tanyakan ke owner atau ke supplier kita. Kita tanya benar-benar detail, kenapa sih kok produk ini layak dibayar segini gitu. Kenapa produk ini layak dibayar segini sedangkan yang lain itu harganya di bawah. Kenapa nih produk layak dibayar segini? Karena apa nih? Kelebihannya apa? Nah, itu kita cari tahu tuh. Biar apa? Biar nanti kita bisa menjelaskan dan kita juga jadi yakin. Oh, ternyata pantas ya kalau harganya segini, orang begini gitu. Nah, teman-teman harus itu di list dan kita harus cari tahu jawabannya. Banyak yang komplain. Nah, ini coba cari tahu juga kenapa ya kira-kira orang banyak komplain gitu. Atau tanyain kenapa orang kalau misalnya pakai skincare kok tumbuh tumbuh jerawat gitu. Ternyata kalau Anda nggak tahu, coba tanyakan sama yang lebih ahli gitu. Kenapa? Oh, ternyata itu proses namanya apa sih? Intinya apa coba teman-teman di sini ada yang jualan skincare tahu nggak? Aku lupa sebutannya. Detoksifikasi mungkin ya. Purging itu. Proses purging karena memang itu prosesnya ketika kulit kita itu beradaptasi dengan skincare yang baru. Oh, ternyata itu berkendala gitu. Itu hanya proses. Nah, itu kan kita jadi yakin. Kalau kita udah yakin begitu, udah ngerti, udah tahu, kita enak ngejelasinnya nanti ke calon pembeli kita, ya. Itu lakuin, ditulis di list, cari itu. Cari jawabannya. Memberi dulu baru menerima. Yang disebut dengan hukum reciprocity. Berikan apa yang bisa Anda berikan. Jadi gini, kita jangan selalu butuh dulu nih, pengen diberi dulu, pengen dikasih dulu, baru memberi. Ubah sekarang, kalau Anda mau pengen jadi penjual yang handal, maka harus dibalik. Kita harus memberi dulu sebelum kita menerima. Berikan apa yang Anda bisa berikan. Contoh, kalau misalnya kita jualannya langsung gitu, tatap muka gitu. Tatap muka, atau enggak saya kasih contoh konkret deh. Contoh yang konkret, yang sering kali saya temuin gitu. Saya pernah datang ke ke sebuah toko ya. Ke sebuah toko, saya baru datang ya. Bahkan
baru datang, baru ditanya mau nyari apa gitu, belum dikasih produknya, saya udah dikasih dulu, dikasih minum, walaupun hanya sebatas aqua gelas gitu, dikasih minum, terus dikasih juga permen gitu. Nah itu salah satu mereka beruntung adalah orang Indonesia itu orangnya sungkanan gitu. Sungkannya gimana? Orang udah kita beri, mereka akan udah dikasih aqua. Nah itu yang kita sebenarnya kita pakai itu cara seperti itu, kita menerapkan hukum resiprosity timbal balik itu, kita memberi dulu gitu. Kalau bisa bikin orang sesungguhnya mungkin sama kita gitu. Jadi beri apa yang bisa kita berikan, bantu apa yang bisa Anda bantu. Contohnya misalnya kita jualan online gitu, Mas pasti nyari produk yang kayak gimana sih, saya kirim katalognya ya, nanti biar enak milihnya gitu. Jadi dengan kita sukarela kita jelasin satu kan apa yang mereka cari gitu. Nah nanti kan itu berlaku hukum resiprosity timbal balik. Mereka akan merasa gak enak banget nih, aku udah nanya panjang-panjang kayak gini, udah dijelasin panjang lebar, nah saya mau pergi gitu aja. Ya walaupun akan ada orang-orang seperti itu, pasti akan ada itu, nggak bisa kita hindari. Ini akan nyambung ke mindset yang berikutnya nanti. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk calon beli. Seperti tadi ya, contoh ngasih kita katalog apapun, atau kita bisa membantu apa. Contoh misalnya kita punya database nih, ya. Database itu target market kita semua isinya itu. Nah, coba sesekali juga mereka jualan apa sih? Kita beli juga, coba. Cobain juga produknya gitu. Kita beli dagangan mereka juga gitu. Biar apa ya, kita jangan berharap dibeli dulu, kita lakukan dulu, beli dagangan dulu, siapa tahu mereka nanti jadi penasaran juga sama produk kita. Kalau udah penasaran, udah pakai produk kita dan akhirnya cocok, kan bisa jadi pelanggan juga gitu ya caranya. Next, jualan sama dengan penolakan. Ini nyambung dari yang tadi saya bilang ya, kita nggak akan pernah bisa menghindari yang namanya penolakan. Kalau kita mau jualan, kita udah harus siap ditolak. Mustahil ada penjual yang nggak pernah mengalami penolakan. Petinju yang hebat itu merasakan sakitnya kena tonjok bertubi-tubi, itu udah pasti. Pembalap yang hebat itu merasakan sakitnya jatuh berkali-kali di sirkuit. Dan penjual yang handal itu bukan penjual yang nggak pernah ditolak, tapi yang nggak baperan dan terus belajar setiap kali mendapat penolakan gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari yang namanya penolakan. Ketika kita jualan, udah pasti akan ada yang namanya penolakan. Yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dari setiap penolakan itu, kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Oh ternyata orang kalau saya kasih offer ini, dia menolak karena mereka butuhnya ini. Oke, berarti nanti ketika saya nawarin, saya akan ubah nih offernya jadi begini gitu. Itu yang perlu kita lakukan. No rapport, no sales. Maksudnya gimana? Banyak orang gagal berjualan itu karena mereka lupa step yang seharusnya mereka bangun dulu. Apa itu kedekatan? Ibaratnya kita jalan cowok nih, misalnya cowok jalan ketemu cewek, dia tertarik sama cewek itu, terus tiba-tiba, hai cewek, nikah yuk gitu. Digampar pasti kan. Kenapa ya? Kenal aja belum, itu tahu siapa kita aja enggak, tahu-tahu ngajak nikah. Sama orang jualan, tahu-tahu yuk di order produk kita, apaan sih lo gitu, siapa gitu, tahu-tahu nyuruh aku beli, emang lo siapa gitu. Nah ini yang harusnya kita bangun sebelum kita melakukan penjualan. Apa? Kita bangun kedekatan. Dengan cara apa sih bangun kedekatan? Wah, banyak caranya gitu. Kalau kita di sosial media, kita bisa melakukan yang namanya mungkin komen di status target market, komen kalau mereka posting story gitu, kita komen di story-nya, atau kita bahkan sekali muji ya, ngasih feedback ke story-nya, wah masya Allah anaknya pintar banget ya gitu misalnya ya. Jadilah orang yang, kemudian kedua, jadilah orang yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan itu kita sebagai penjual harus ramah ya, helpful gitu, totalitas kalau nanganin customer, ikhlas gitu, sabar gitu. Jadi orang yang menyenangkan gitu. Menyenangkan, mungkin asik, seru kalau diajak ngobrol gitu ya. Bangun kesamaan itu gini. Misalnya orang nanya-nanya soal produk, coba jangan selalu tanya
yang kaitannya sama jualan doang. Coba tanya, oh ya kakak tinggal di mana kak? Gitu. Saya tinggal di Bandung misal. Oh Bandung. Misalnya saya nggak tinggal di Bandung gitu. Maka kita gimana cara bangun kesamaannya? Bisa begini. Oh Bandung, iya saya juga waktu itu beberapa bulan yang lalu saya ke Bandung loh kak, ke tempat ini gitu. Oh iya gitu. Nah mereka ngerasa bahwa kita ada relevansi gitu, kita ada kesamaan gitu. Atau enggak kita bisa juga, oh di Bandung ya, Bandungnya mana? Di Arca Manik. Oh saya juga ada tuh saudara yang tinggal di sana gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena orang kalau ngerasa semakin banyak punya kesamaan dengan kita, mereka akan timbul yang namanya rasa nyaman, dan akhirnya mereka mau menerima kita gitu. Karena kunci orang nih, sebelum menerima jualan kita, dia harus menerima kita dulu sebagai penjualnya. Itu ya yang poinnya. Terus jadilah pendengar yang baik gitu. Kalau kita jualan yang ngerocos saja gitu. Kita sesekali juga dengerin feedback mereka, keluhan mereka, yang diinginkan mereka sebenarnya apa, kebutuhan mereka apa. Jangan sampai, kak, ini bisa nyembuhin jerawat loh produk ini, bisa ngilangin jerawat. Padahal dia nggak butuh tuh, nggak butuh untuk jerawat. Yang ada mereka tersinggung. Oh lo nganggap muka saya mukanya jerawatan ya, kurang ajar gitu, gagal closing. Maka kita harus dengerin itu, harus jadi pendengar yang baik. Bangun kredibilitas artinya ya kalau kita ngejanjiin misalnya hari ini dikirim ya beneran dikirim barangnya. Kalau kita ngejanjiin besok resinya ya beneran besok resinya gitu. Kalau kita ngejanjiin apapun itu, pokoknya bangun kredibilitas kita sebagai penjual itu memang penjual yang bisa dipercaya gitu, amanah gitu. Kalau memang kita mengatakan produknya ini tahan 8 jam ya emang beneran segitu gitu. Jadi penjual yang jujur gitu, amanah. Terus kalau misalnya ada cacat produk ya kita bisa sampaikan ini ada cacat produknya, makanya saya jual dengan harga sekian. Itulah cara-cara kita membangun kredibilitas. Tunjukkan authority ya itu bisa kita tunjukkan dengan gaya. Gimana cara kita menjelaskan suatu produk, gimana kita menyampaikan yang namanya product knowledge. Maka kalau kita menjualan, pahami dan kuasai product knowledge-nya, itu akan membangun authority kita sebagai penjual yang benar-benar menguasai produk yang kita jual. Berikan kenyamanan. Nah tadi ya, kalau kita bisa bangun kesamaan, kita asik, enak, ramah, orang akan nyaman. Orang kalau udah nyaman sama kita, itu akan mudah kita kasih penawaran, kita suruh beli apapun itu akan jauh lebih mudah. Berikan pujian. Nah, ini seni menjilat yang arti menjilat yang positif ya, bukan yang negatif. Jadi berikan pujian, artinya menjilat yang positif itu gini misalnya, ya kita memuji, ya memang memuji dengan ikhlas gitu, bukan menjilat yang negatif, kita memuji karena kita ada maunya gitu, jangan. Misalnya, kakak kan wajahnya putih nih. Kalau menurut saya sih kakak akan cocok kalau pakai jilbab yang warnanya pink misalnya, atau warnanya cerah gitu. Karena ini pasti akan jadi lebih cantik kalau kakak yang pakai gitu. Nah itu kan kita memuji gitu ya, sambil kita ngarahin juga produk kita gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya rangkum nih, great seller mindset itu yang pertama. Jualan adalah aktivitas menolong orang ya. Menolong orang, maka harus ikhlas. Bukan jualan produk, tapi menawarkan solusi. Maka sentuh sisi emosionalnya juga. Gitu. Jangan hanya sekedar menjelaskan fitur produk doang. Hanya ngomong produk gitu. Terus jualan adalah transfer keyakinan. Maka kita harus percaya diri, kita harus yakin juga sama produknya. Memberi dulu baru menerima. Ini yang disebut dengan hukum reciprocity gitu. Jadi jangan ngarepin dulu ya, kita beri dulu gitu. Jualan sama dengan penolakan itu sepakat gitu ya. Jadi kalau kita mau jualan ya kita udah harus siap ditolak. Jangan gampang baperan. No rapport, no sales. Jangan berharap kita jualnya laris, kita jualnya laku keras. Kalau kita aja nggak pernah membangun kedekatan sama calon target market kita. Gitu. Materinya alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini saya kasih kode yang teman-teman bisa pakai nanti untuk ngisi absensinya. Kodenya adalah sukses 1. Jadi kalau nanti teman-teman
dikasih suruh masukkan kode absensi, masukkan tulisan sukses 1 itu, tulisan sukses terus angka 1, itu ya. Nah, alhamdulillah selesai. Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Kita batasi untuk 3 pertanyaan. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ketik saja di kolom komentar. Kita akan memberikan memfasilitasi 3 pertanyaan saja ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau bertanya, boleh langsung bertanya aja. Sukses 1 atau sukses 1? Bebas, mau dispasi, mau enggak, bebas. Yuk. 3 pilih, tolong bantu pilih 3 pertanyaan. Yuk, ada yang mau bertanya? Mantap materinya. Nah, nanti ada rekamannya tapi cuma bisa diakses sampai malam ini aja ya Mas ya. Kita nggak akan lama-lama di share-nya. Karena ini mini kelasnya emang khusus buat yang ikutan aja gitu. Oke, sebelum saya jawab beberapa pertanyaan nanti nih, coba kasih feedback menurut teman-teman gimana tentang materi sore ini, tentang materi yang saya sampaikan sore ini. Menurut teman-teman gimana nih pengalaman mengikuti mini kelas hari pertama, biar kita tahu nih untuk evaluasi ke depannya gitu. Jadi kita juga butuh feedback dari teman-teman biar kita bisa tahu, bisa dijadikan evaluasi untuk ke depannya. Oke, mantap, luar biasa. Mini kelas D1 keren banget, alhamdulillah ya. Materinya luar biasa. Alhamdulillah daging banget, Masya Allah banget materinya. Oke, terima kasih. Lanjut sesi tanya jawab. Kalau udah ada. Aska suaranya nge-freeze kayak robot. Katanya ada nggak Mas? Sekarang ada nggak? Oke, yuk. 1 pertanyaan pertama. Tes. Udah jelas Mas suara saya Mas? Oke, udah jelas. Oke. Bentar Mas, saya lihat dulu. Nah Guys, ini Mas. oh ya, nanti teman-teman juga akan saya kasih share, checklist ya teman-teman, biar nggak bingung habis ikut kelas ini saya harus ngapain ya. Nah, nanti saya kasih checklistnya, teman-teman bisa tracking tuh apa yang sudah teman-teman lakukan dan apa yang belum dan harus teman-teman lakukan. Nanti kita share di grup. Ada yang bertanya nih Mas, katanya dari Mbak Riris, cara membangun kepercayaan diri itu bagaimana? Cara membangun kepercayaan diri berarti tadi konteksnya tentang percaya diri kalau kita mau jual suatu produk ya. Nah, tadi saya sampaikan tuh percaya diri ya, kita kalau percaya diri kita ya kita percaya bahwa kita itu diciptakan itu dengan banyak kelebihan, banyak keunikan gitu. Kita harus percaya diri gitu. Jangan hanya fokus pada kekurangan dan kelemahan kita. Kalau konteksnya adalah tentang produk, gimana biar kita bisa yakin dan percaya diri dengan produk yang kita jual, maka tadi ini ya yang sudah saya jelasin nih. Nah, ini tulis apa yang membuat Anda belum yakin. Misalnya Anda belum yakin tentang harganya mahal. Oh sorry, saya share screen dulu. Nah, misalnya Anda belum yakin karena harganya mahal. Maka cari tahu nih siapa yang punya produk ini, Anda sendiri atau supplier atau owner, siapa yang punya produk ini. Coba tanyakan kenapa produk ini layak dibayar sekian gitu. Apa kelebihannya, apa value-nya sih sehingga produk ini layak dibayar segini gitu. Jadi kita harus cari tahu jawabannya gitu. Kita harus tahu dulu apa yang membuat kita itu belum yakin. 1, cari tahu dulu apa yang membuat kita belum yakin, lalu cari tahu jawabannya biar sesuatu yang bikin belum kita yakin nanti kejawab dan akhirnya kita yakin dan kita pede gitu jualannya. Itu ya. Itu jawabannya gitu.
Jadi tanyain misalnya kalau kita ragu misalnya banyak yang komplain, kita cari tahu dulu tuh masalah komplainnya itu karena apa, kira-kira kenapa kok masalah ini timbul. Kita cari tahu, kalau kita nggak ngerti kita tanyakan kepada orang yang lebih ahli, lebih ngerti gitu ya. Jadi cari tahu, tulis apa yang membuat kita belum yakin dan cari tahu jawabannya. Itu jawabannya. Lanjut. Oke, lanjut. Wah, di sini banyak yang ngasih testimoni ya, Mas. Banyak yang bilang katanya keren banget nih materinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Katanya materinya bagus. Dan banyak banget juga yang baru tersadarkan gitu, Mas, akan materi. Jadi pada bilang, oh mau minta maaf, mau ini, Iya mau dong. ini. Tuh, Minta maaf, mantap. minta maaf, wajib. Nah, ini Kita nih ada yang nanya lagi nih, Mas. Ada yang nanya katanya, bagaimana mengawali penawaran ke konsumen di bidang jasa? mengawali penawaran ke konsumen di bidang jasa. Jasanya apa dulu nih? Contoh misalnya. Bisa spesifik sebenarnya pertanyaannya. Tapi kalau karena pertanyaan umum, jadi saya juga jawab secara umum. Maaf, Mengawali Mas, jasanya jasa pendidikan katanya, Mas. jasa pendidikan. Pendidikan katanya. Mengawali, nah kalau produk kita itu jasa ya, kita tadi ya, sebelum kita masuk ke penawaran, kita harus bisa membangun kedekatan terlebih dahulu. Itu awal dari sebuah penawaran. Kita harus bisa menjalin kedekatan, menggali apa sih sebenarnya kebutuhan dan masalah mereka gitu. Kalau misalnya pendidikan, apa sih sebenarnya harapan orang misalnya nyari kelas gitu, nyari kelas misalnya kelas bahasa Inggris gitu. Mereka sebenarnya harapannya apa gitu. Yang mereka harapin dan problem mereka itu apa. Misalnya mereka itu sebenarnya butuhnya itu praktis yang bisa langsung speaking misalnya. Nah, kita gali mulai dari kita gali apa kebutuhan mereka, masalah mereka, baru nanti kita bisa solving problem dengan jasa yang kita tawarkan. Oh, ternyata itu yang Anda butuhkan. Nah, kebetulan kalau di jasa kita juga memang selain digunakan, ditujukan untuk orang yang pengen cepat bisa ngomong gitu tanpa harus banyak teori, juga kita banyak prakteknya langsung ketika Anda nanti join di kelas saya gitu. Jadi intinya ya, yang harus kita untuk mengawali sebuah penawaran, kita harus satu, bangun kedekatan dulu ya. Jadilah penjual yang menyenangkan. Yang kedua, kita harus pandai menggali kebutuhan dan masalah si calon pembeli. Baru yang ketiga, kita masuk ke offer kita tawarin offer atau value dari produk kita sesuai yang mereka butuhkan gitu. Nggak perlu kita sampai detail banget semuanya kita jabarin, gitu juga nggak perlu. Kayak misalnya gini ya, close up sama Sensodyne itu kan sebenarnya mereka sama-sama bisa membersihkan dan menentukan gigi, tapi mereka pakai positioning yang berbeda gitu. Mereka Sensodyne, mereka menarget orang-orang yang pengen solving yang giginya sensitif gitu. Close up, mereka menarget orang-orang yang pengen nafasnya segar gitu. Jadi kalau kita tahu apa kebutuhan dari calon pembeli kita akan memberikan solusi sesuai yang mereka harapin. Jangan sampai orang yang beli skincare karena nyari biar flek hitamnya hilang, kita ngejelasinnya soal jerawat doang gitu. Kenapa terjadi seperti itu ya? Karena kita nggak menggali dulu kebutuhan mereka gitu. Kita asal nerocos, kita asal ngejelasin tanpa kita tahu apa yang mereka cari dan mereka butuhkan. Semoga menjawab ya. Next, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, coba kita pilih dulu salah satu. Nah, ini jadi Mas. Izin bertanya, saya dari Pontianak. Jika dulu saya terbiasa jualan offline dan sekarang mau beralih ke online, mulai dari mana ya? Sementara saya baru mulai aktif Facebook dan Instagram. Gimana? Sorry, boleh. Ulangi lagi ya. Izin bertanya Mas, saya dari Pontianak. Jika dulu saya terbiasa jualan offline dan sekarang mau beralih ke online, mulainya dari mana ya? Sementara saya baru mulai aktif Facebook dan Instagram. Boleh minta sarannya apa yang harus dipelajari di awal sehingga laku keras? Nah, itu sarannya
sarannya diikut laku kerasin aja sih, karena kalau udah join di laku kerasin, teman-teman nggak akan bingung lagi mulai dari mana, karena kita ajarin materinya itu kita berikan secara step by step. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi mulai dari mana, tinggal ikutin aja step materi pertama, kedua, ketiga, karena itu adalah tahapan yang harus kita lalui kalau kita pengen jualannya bisa laku keras. Nah, tapi nggak mungkin nggak mungkin saya jawab seperti itu ya, tapi tetap saya jawab dengan sesuai konteks pertanyaannya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kalau kita mau switch nih dari yang tadinya offline ke online, yang pertama harus kita lakukan adalah siapin, tentukan dulu medianya. Karena kalau dulunya adalah offline nih, kalau harusnya kan kita tentukan dulu siapa target marketnya gitu. Tapi kalau tadinya udah jalan offline, berarti kan asumsi saya adalah udah tahu target marketnya siapa. Maka tahap yang pertama harus dilakukan adalah tentukan media apa yang bakal digunakan gitu. Dengan cara kita cari tahu target market kita itu mereka banyak ngumpulnya di mana. Kalau banyak ngumpulnya di Instagram, ya pakai Instagram. Kalau banyak ngumpulnya di Facebook, ya pakai Facebook gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah tentukan medianya. Tuh. Kemudian yang perlu dipelajari nih, kalau udah menentukan medianya, pelajari tentang ilmu personal branding, ya, tentang copywriting nih, yang pertama. Kalau mindset dan non teknisnya tadi udah saya bahas semua ya, udah saya bahas, itu tinggal teman-teman terapin. Nah ini teknisnya teman-teman bisa belajar ilmu personal branding, copywriting yang paling pertama, dan yang ketiga adalah teknik closing. Coba mulai dari situ dulu. Nah, copywriting ini menjadi penting karena sebagus apapun produk yang kita jual, kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan value dari produk kita, ya orang nggak akan tertarik. Nah, ini pentingnya copywriting. Nah, teknik closing apa? Teknik closing untuk membuat orang yang tadinya udah tertarik jadi benar-benar order dan transfer gitu. Karena kalau kita nggak punya menguasai teknik closing, bisa jadi banyak orang yang nanya, tapi akhirnya cuma nanya doang, tapi langsung pergi. Nanya pergi, akhirnya nggak pernah closing. Kenapa? Karena kita nggak menguasai yang namanya teknik closing, bahwa kalau orang udah nanya begini, harusnya kita jawab begini biar closing gitu. Kalau orang udah tertarik banget seperti ini, harusnya kita closingin dengan cara seperti ini biar mereka transfer. Nah, kalau kita ngelakuin itu, yang akhirnya gagal closing, yang membuat banyak orang yang nanya-nanya tapi nggak ada yang jadi beli. Kak, tadi ya, tentukan medianya, pelajari yang namanya ilmu personal branding, copywriting, dan teknik closing. Mulai dari situ dulu. Kalau mau switch ke online, tentukan medianya, pastinya ya harus dikuasai dan dipelajari medianya gitu. Kalau teman-teman menentukan nih misalnya mau pakai Instagram, ya pelajari gimana sih cara jualan di Instagram yang baik, cara posting di feed yang bagus tuh harusnya gimana, cara bikin story itu harusnya gimana, cara biar follower tumbuh bertambah itu caranya gimana. Nah, teman-teman sebenarnya kabar baiknya semua itu benar-benar bisa teman-teman pelajarin semuanya di program Laku Kerasin selama 4 bulan itu gitu. Jadi kita ajarin itu benar-benar step by step gitu. Dari nol banget kita pelajarin stepnya, teman-teman tinggal ngikutin aja step by stepnya. Dan insya Allah yang sudah ikut dan praktekin itu udah banyak yang ngerasain hasilnya. Tuh. Oke. Cukup ya untuk materi dan Baik. ini. Saya kembalikan lagi ke Asma. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mas Gio sudah memaparkan materinya yang sangat-sangat daging dan sangat bermanfaat. Sampai member-member di sini, sampai anggota-anggota di sini yang ikutan, calon member yang lebih tepatnya, pada penasaran banget nih sama program Laku Kerasin dan sangat puas sekali atas mini kelas hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, ikut 3 hari ke depan biar bisa dapat promonya, bisa dapat potongan harga sebesar 50.000. Asalkan teman-teman ikut terus mini kelas ini sampai 3 hari ke depan. Nah, sebelumnya yang masih bertanya mengenai
materi hari ini. Mohon maaf kalau misalkan belum terjawab semuanya. Kalau misalkan teman-teman masih ingin diskusi bareng sama kita, jangan lupa nanti ikutin aja mentorakuKelasin.com. Nanti akan dibuka sebentar lagi tanggal 27. Jadi teman-teman kalau misalkan masih penasaran untuk membahas materinya, jangan lupa ikutan mentorakuKelasin.com ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat sore dan semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.